Halo teman-teman semuanya, perkenalkan nama saya Baiti Dinda Janati. Saya dari Program Studi Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia, Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan, Universitas Muhammadiyah Kupang. Hari ini saya akan mereview sebuah cerpen yang berjudul Menyudahi Kabair karya Saidati Hajar. Nah, kebetulan buku cerpen ini ditulis langsung oleh dosen kami yang sering disapa Ibu Siti Hajar di Universitas Muhammadiyah Kupang. Buku cerpen ini merupakan cetakan pertama yang terbit pada tahun 2019 dengan ukuran 12 kali 19 cm dan jumlah halamannya mencapai 100 halaman. Yang diterbitkan langsung oleh IRGSC atau Institute of Research Governance and Social Change. Oke teman-teman, jadi di dalam cerpen ini ada 12 judul, termasuk salah satunya itu Menyudahi Kabair ini yang akan saya ceritakan satu persatu ke teman-teman semuanya. Oke, kita langsung saja ke judul yang pertama pada cerpen ini, yaitu Atois dan Suara-Suara Duka. Cerita ini diawali dari suara duka seorang anak kecil yang diurut oleh Enak Vanu. Nah, Enak ini artinya adalah ibu dalam bahasa Dawan Amanuban. Enak Vanu merupakan tukang urut terbaik di desa dan dia juga paham betul bagaimana cara menyelesaikan urusan dengan anak-anak setelah selesai diurut. Sambil mendengar cerita panjang lebar dari orang tua si anak yang diurut ini perihal sakitnya, Enak Vanu cekatan mengurut bagian leher si anak yang tulangnya itu tergeser dan berusaha mengembalikan tulang si anak ke tempat semula. Anak itu menangis kesakitan hingga suaranya melengking tinggi ke udara. Ibunya bilang, sedikit lagi sedikit lagi no, sambil mengusap-ngusap kepalanya. Nah, tak lama kemudian, akhirnya tulang anak yang tergeser itu dapat dipindahkan Enak Vanu ke tempat semula. Setelah itu, Enak Vanu berupaya untuk merayu anak kecil itu yang masih setengah menangis dengan memberikan kue cucur yang terbungkus kantung plastik. Tetapi rayuan Enak Vanu ternyata tidak mempan. Anak itu tidak menggubris rayuannya. Enak Vanu pun menyerah dan Enak Vanu memberikan kue itu kepada ibu si anak. Kemudian kisah berganti ke seseorang utusan desa yang mendatangi rumah sepasang suami istri dengan membawa sebuah berita. Utusan desa itu disuguhkan tempat sirip pinang oleh tuan rumah dan mereka mapuah atau saling bertukar sirip pinang sebelum utusan itu menyampaikan berita yang membuat kaget seisi rumah. Singkat cerita, setelah mendengar berita itu, si pemilik rumah bilang tadi malam memang ada suara burung atois menangis di sebelah rumah. Tapi saya pikir tidak ada yang sakit, pasti ada, tapi mungkin keluarga orang lain. Ternyata anak lipus yang sakit. Air mata laki-laki itu tertahan sambil menjelaskan. Kemudian tak lama setelah pembawa berita itu pamit untuk pulang, istrinya menyiapkan taka atau wadah yang terbuat dari daun lontar dengan diisi 5 kilo bose. Nah, bose itu adalah makanan jagung yang ditumbuk hingga kulit arinya keluar. Istrinya berkata pada suaminya, "Mari kita jalan sudah." Lalu suaminya menjawab dengan ketus, "Pikir pakai otak, kita mau bawa hewan apa?" Istrinya hanya diam ketika suaminya mengomel ini itu untuk urusan yang sudah biasa dilakukan. Singkat cerita, rombongan yang akan ke rumah duka telah siap. Yang perempuan-perempuannya itu menyunggi taka dan laki-lakinya ada yang menarik kambil dan memikul beras. Mereka berjalan ke rumah duka membentuk satu barisan yang mirip dengan pengibar bendera 17-an. Setibanya di rumah duka, satu demi satu perempuan menangis dan merintih sedih. Mereka bersyair dalam tangisan sambil memanggil nama anak yang meninggal itu. Oke, kita lanjut ke judul cerpen yang kedua, yaitu Galeri Sepi. Cerita cerpen yang kedua ini menceritakan tentang seseorang yang merasa dirinya ini seperti berada di dalam galeri sepi. Kemudian dia ini beranggapan bahwa suara tawa, lalu lebih banyak menangis, dan pertengkaran-pertengkaran merupakan musik pengiring dalam hidupnya. Dan menurutnya tidak ada yang peduli padanya, kecuali pagar, tembok, udara, dan sepi yang mengiring. Suatu ketika, dia ini sedang merenung melihat sebuah foto dengan bingkai emas yang tergantung rapi di sudut ruangan. Tiba-tiba ada suara tawa perempuan yang membuat renungannya itu terputus dan dia kehilangan sepinya sesaat. Orang-orang tidak tahu betapa pentingnya sepi untuk dirinya. Dia ini orang yang selalu merawat sepinya. Lalu ada seseorang
yang berbisik padanya dengan mengatakan, "Sayang, kau begitu kurus." Lalu dia menjawab, "Aku merindukanmu," sambil memeluknya. Saat setelah itu, ada suara tawa lagi yang terdengar olehnya. Tetapi suara tawa yang kedua ini tidak mengusik sepinya. Justru malah mengkekalkan rasa sepinya. Nah, kemudian dia memandang wajah orang yang dia peluk tadi lebih dalam. Lalu dia melihat ada sebuah benjolan yang berwarna merah kehitaman di pelipis orang itu. Dan juga sebuah luka merah menganga di antara bibir dan dagu orang itu. Lagi-lagi suara perempuan terdengar olehnya. Dia tidak suka mendengar suara perempuan itu yang datang setiap malam. Suara perempuan itu membuatnya banyak menegak air. Kemudian ada bau aneh yang menyengat hidungnya. Dan ditambah lagi, dia tidak bisa bernapas karena udara sudah tertangkap oleh suara-suara. Dia ingin muntah dan tak kuat karena tidak bisa bernapas lagi. Dan kemudian dia keluar dengan susah payah dan jatuh di depan pintu. Kemudian ada seseorang yang datang mengangkatnya dan bilang, "Harusnya kau bilang jika ingin keluar jalan-jalan, biar ditemani. Kalau begini kan repot toh," ucap orang itu. Kemudian dia bertanya dalam pikirannya, "Ditemani?" Kata itulah yang selalu ia inginkan. Tapi ia abaikan kata temani itu dengan mengamati foto yang tergantung di tembok dengan bingkai emas sebagai penghormatan terakhir. Dia berbisik pelan sekali sehingga terdengar seperti doa penutup. Lalu ia lanjut berkata, "Bekalku sudah cukup, Mah. Aku ingin menyusulmu dan mengabadikan sepi." Jadi di akhir cerita ini kita tahu bahwa ibunya itu sudah meninggal dan dia merasa kesepian sekali. Dan dia mungkin resah dan tidak suka karena bapaknya selalu membawa perempuan. Nah, sekarang kita masuk ke judul cerita yang ketiga, yaitu Alaut. Nah, mungkin ada teman-teman yang belum tahu Alaut itu apa. Nah, jadi Alaut itu adalah semacam suanggi dalam bahasa Timur yang artinya orang yang mempunyai ilmu hitam atau ilmu sihir. Jadi di judul cerita yang ketiga ini adalah menceritakan seorang wanita yang berusia 60 tahunan yang hidup sebatang kara dan dia dipanggil dengan sebutan Enak Leke. Enak Leke ini menjadi satu-satunya orang yang dicurigai sebagai Alaut di desanya. Karena setiap kali musim kemarau, ia meninggalkan rumahnya dan kembali lagi saat musim hujan. Suatu ketika, belum genap seminggu, Enak Leke kembali ke rumah. Dan penduduk desa dikemparkan dengan meninggalnya bayi perempuan yang baru saja lahir. Bayi perempuan itu meninggal dengan keadaan tubuh yang membiru. Nah, malah Enak Leke yang disebut-sebut sebagai penyebab kematian bayi perempuan itu. Banyak cerita yang beredar bahwa Alaut ini mencari mangsa pada malam hari. Dan yang paling mereka incar adalah hati anak-anak kecil dan janin dalam kandungan para wanita. Nah, di sore hari, ketika prosesi pemakaman bayi itu selesai, warga resah dan mendesak kepala desa untuk rapat bersama. Mereka ingin agar Enak Leke segera diusir dari desa mereka. "Pokoknya kita harus usir itu perempuan tua. Saya khawatir nanti akan banyak lagi korban gara-gara suanggi," kata paman dari bayi yang dimakamkan sore tadi. Tetapi kepala desa tidak setuju jika Enak Leke diusir dari desa. Karena Enak Leke ini kan sudah tua dan umurnya hampir 60 tahunan. Nanti Enak Leke akan tinggal di mana? Kata kepala desa. Tetapi warga tetap kekeh ingin mengusir Enak Leke dari desa itu. Nah, ketika rapat malam itu semakin panas antara warga dan kepala desa, tiba-tiba terdengar suara keu keu keu. Itu merupakan suara khas Alaut yang terdengar berulang-ulang mendekati rumah kepala desa. "Dia sudah datang, bikin takut kita, jangan takut, ayo kita tangkap dia," salah seorang warga teriak dan langsung bangkit keluar rumah dan diikuti warga lainnya termasuk kepala desa yang penuh amarah terhadap Alaut ini. Kemudian cerita berlanjut ke ingatan Enak Leke 12 tahun lalu ketika satu-satunya harapan dalam hidup Enak Leke yaitu cucunya yang bernama Lean yang diseret dan didorong ke sungai oleh teman-temannya. Anak-anak itu mendorong dan menyeret Lean ke sungai karena mereka mempercayai omongan bapak mamanya bilang bahwa
Lean ini merupakan cucu dari seorang alaut. Tidak ada yang bisa menolong Lean. Lean sudah terseret arus sungai. Enak Leke berteriak memanggil-manggil nama cucunya sambil menangis. Tangisan Enak Leke bercampur dengan suara arus sungai saat itu. Orang-orang kampung yang menyaksikan pergi begitu saja. Tinggal kepala desa yang berusaha menenangkan Enak Leke. Kepala desa berkata kepada Enak Leke, "Enak, mari kita pulang dan berdoa di rumah. Semoga Lean dikasih tempat yang baik di sisi Tuhan." Pelan-pelan air mata Enak Leke menggenang. Peristiwa itu selalu dikenangnya. Tiba-tiba ada suara ketukan pintu yang tak asing bagi Enak Leke. Orang yang mengetuk pintu itu selalu datang setelah larut malam. Setelah pintu itu dibuka oleh Enak Leke, laki-laki itu masuk dan meletakkan bungkusan dan membakar sumbu lampu minyak. Ternyata lelaki itu datang untuk mengajak Enak Leke pergi dari kampung itu. Enak Leke tetap kekeh tidak mau, dia ingin tinggal sendiri. Enak Leke bilang kepada lelaki itu untuk pergi menjauh dari kampung tersebut agar tidak dituduh suanggih oleh warga. Tetapi sepertinya lelaki ini paham Enak Leke tidak mau dipaksa. Hingga pagi tiba, lelaki ini mengheningkan cipta di atas bukit. Dan mungkin hanya lelaki ini yang percaya bahwa neneknya itu bukanlah seorang alaut. Ternyata laki-laki ini adalah Lean. Cucu Enak Leke masih hidup. Tetapi sepertinya Enak Leke tidak mengetahui itu. Oke, kita lanjut ke judul yang keempat, yaitu Jessie dan Malam Natal sebelumnya. Cerita ini mengkisahkan tentang dua orang sahabat yang berbeda agama. Ceritanya tokoh yang sebagai aku ini sedang melihat fotonya bersama Jessie di dinding kamarnya dan mengenang masa-masa ketika mereka berfoto ria dengan menggunakan balutan baju SMA pada masa itu. Nah, ketika si aku ini sedang memperhatikan fotonya bersama Jessie, adik semester yang sejak tadi berdiri di sampingnya meledek, "Generasi 90-an," dengan suara yang patah-patah. Kemudian si aku ini menjelaskan ke adik semesternya ini, bilang, "Namanya Jessie, dia ceria sepertimu." Singkat cerita, si aku ini menerima telepon dari Jessie, dan Jessie menjelaskan bahwa ia telah tiba di Kupang. Si aku ini juga berencana ke Kupang karena akan merayakan Natal dan Tahun Baru di sana. Si aku ini juga tidak sabar bertemu dengan Jessie, dan dia yakin pasti Jessie telah menyiapkan kado spesial untuknya. Singkat cerita, setibanya di Bandara El Tari Kupang, si aku ini memindahkan barangnya ke troli dan menaiki sebuah taksi yang telah dipesannya. Di sepanjang jalan, hujan turun deras. Bunyi trompet sesekali terdengar oleh si aku di dalam taksi. Di balik jendela taksi, ia mengamati bunga sepe yang jatuh berguguran di tanah sambil mengingat wajah perempuan yang menangis, yaitu adik semesternya yang juga sangat dekat dengannya ia tinggal. Ketika si aku tiba di rumahnya, dia melihat Jessie sudah menunggunya dengan senyum lebar yang teraut dari wajah Jessie. Si aku ini melihat Jessie sudah berubah, sudah berbeda. Jessie sudah semakin dewasa menurutnya. Malam Natal pun tiba, si aku dan keluarganya melakukan misa. Lilin dan pohon Natal menghiasi malam Natal si aku ini. Tapi si aku ini merasa ada yang berbeda. Sudah 25 tahun ia bertetangga dengan Jessie. Baru kali ini Jessie tidak datang malam itu. Malam itu untuk pertama kalinya setelah sekian tahun lewat, Jessie benar-benar tidak muncul. Si aku ini mulai berpikir, padahal tidak ada pertengkaran antara dia dan Jessie. Dan akhirnya si aku ini pun mengingat akan prinsip hidup yang telah dipilih Jessie. Lalu si aku pun mengambil HP dan mengirim sebuah pesan ke Jessie. Isi pesan yang dikirim oleh si aku ini kepada si Jessie seperti ini. "Dik, jadilah muslimah yang utuh. Jadilah perempuan yang terbaik. Aku akan selalu mendukungmu." Dan Jessie pun tersenyum dan matanya berkaca-kaca setelah membaca pesan itu. Nah, sekarang kita berlanjut ke judul cerita yang kelima, yaitu Kepala Ayam. Nah, cerita ini tentang seorang ibu yang pusing dengan anak-anaknya yang selalu berebut untuk memakan kepala ayam. Nah, jadi ibu ini memiliki 3 orang anak. Yang pertama bernama Nene, kemudian Tika, dan yang paling kecil adalah Aci. Nah, jadi ceritanya ini,
Ibunya ini lagi memasak ayam dengan bumbu kuning di dalam suatu dandang. Ketika saat ibunya memasak ayam dalam sebuah dandang, ibunya memikirkan keributan yang akan terjadi. Karena semua anaknya itu menginginkan kepala ayam. Entah apa yang membuat anak-anak ibu itu menggemari kepala ayam, ibunya juga heran. Singkat cerita, daging ayam itu telah masak. Dan anak-anak ibu itu sudah melingkari dandang itu dengan nasi yang ada di atas piringnya masing-masing. "Mama, kepala ayam nenek punya toh? Ini nenek punya ayam," kata nenek sambil menyodorkan piringnya. Memang dalam aturannya orang yang berhak mendapatkan kepala ayam adalah pemilik si ayam. Tetapi ibunya malah menawarkan hati ayam kepada nenek karena kepala ayam itu ingin diberikan kepada Tika yang baru saja sembuh. Dia harus banyak makan agar cepat sembuh, maksud ibunya. Nenek cemberut tidak terima. Nenek tetap mempertahankan kepala ayamnya. Nah, Aci, adiknya nenek, diam saja dan tetap tenang memakan paha ayam yang diterima dari ibunya. Ibunya bersyukur karena anak itu tidak ikut-ikutan. Tika masih menangis. Ibunya mencoba merayu nenek kalau makan paha ayam bisa pintar. Lalu nenek menjawab, "Paha tidak ada otak. Nanti nenek bodoh." Ibunya semakin pusing. Sejak kapan makan otak ayam bisa pintar? Tiba-tiba anak-anak ibu itu berteriak, "Mama, Mbak Imolo datang." Mereka girang menyambut kedatangan kakeknya. Tika, nenek, dan Aci duduk mengapit Mbak Imolo. Mereka tahu kakeknya itu pasti akan memberikan mereka 1 atau 2 keping uang logam dari dompet si kakek. Kemudian ibu menyiapkan makanan untuk Mbak Imolo. Tika dan nenek ikut makan bersama Mbak Imolo. Tetapi lagi-lagi Tika mempertanyakan mana kepala ayamnya. Meskipun begitu, ibunya sudah merasa lega karena nenek tidak lagi meributkan soal kepala ayam itu. Kemudian ibunya mengambil sendok kuah dan mencari kepala ayam untuk Tika. Beberapa menit kemudian, kepala ayam itu tidak terlihat. Ibunya menuduh nenek memakan kepala ayam itu, tapi nenek tidak mengaku. Tika kembali menangis lagi. Ibunya merayu dengan kata-kata seperti ini, "Nanti kalau bapak datang, kita bakar ayam. Nanti Tika yang dapat kepalanya." Ibunya berkata seperti itu. Dan rayuan ibunya pun berhasil. Tika berhenti menangis. Akhirnya ibunya pun dapat bernapas lega. Masalah kepala ayam dapat teratasi. Namun, ketika si ibu sedang membersihkan piring-piring dan gelas bekas makan, serta memisahkan tulang-tulang dari piringnya, si ibu menemukan tulang kepala ayamnya ada di piring Aci. Nah, jadi ternyata kepala ayamnya ini sudah didapatkan oleh Aci, tapi Aci ini ternyata diam-diam sudah makan kepala ayam itu, dan Tika dan nenek sibuk memperebutkan, ternyata Aci yang dapat. Jadi cerita ini menurut saya lucu sekali. Nah, oke teman-teman, sekarang kita masuk ke judul yang ke-6, yaitu mengenang hujan. Cerita ini diawali oleh seseorang yang mengenang hujan, dan dia tuh menyamakan hujan sama dengan ibunya. Menurutnya, ibu dan hujan adalah sayap kupu-kupu yang berwarna bening dan anggun. Dia bercerita kalau dia menghabiskan hujan itu di jalan-jalan sepi, di terminal bus, di kos-kos kamar, dan di stasiun kereta atau di tempat yang lainnya. Nah, seseorang ini bilang, "Aku pernah menghabiskan waktu menjelajah hujan bersamamu. Aku sudah menepi sekarang di rumah yang dulu kita tinggali. Menyobek waktu dengan berkebun, beternak, menunggumu dan juga menunggu ibu." Nah teman-teman, jadi setelah saya membaca cerita ini, menurut saya kata kamu atau mu dari apa yang disampaikan penulis di buku ini, menurut saya itu untuk kakak atau adik atau saudara-saudarinya begitu. Nah, seseorang ini juga bercerita kalau setiap ibunya datang, pasti selalu menceritakan tentang pertengkaran-pertengkaran kita dulu, ketika akhir bulan Desember dan ketika saat air sekarat di musim kemarau. Menurut seseorang ini, ibunya merupakan tempat cerita segala kenangan lampau. Kemudian seseorang ini bilang kalau sapi yang ia belikan untuk saudaranya ini sudah beranak dan beranak lagi tanpa diketahui kabarnya oleh saudaranya ini. Seseorang ini rindu ingin bertemu saudaranya. Seseorang ini akan tetap merindukan saudaranya
Dan begitupun ibunya setiap kali hujan datang. Jadi seseorang ini mengenang hujan untuk mereka berdua, saudaranya dan ibunya. Oke, sekarang kita lanjut ke judul yang ketujuh, yaitu Menyudahi Kabair. Jadi cerita ini mengisahkan tentang seorang perempuan yang saat itu sedang menyesali banyak hal dan juga merindukan beberapa foto yang tersimpan di dompetnya. Nah, pagi itu perempuan ini sedang menatap dirinya di cermin. Dia melihat dirinya tirus, pucat, dan disertai kantung bola matanya yang sudah berwarna hitam. Nah, belakangan ini juga perempuan itu sering menangis setiap malam. Kemudian perempuan itu memoles dirinya dengan bedak, dan kemudian pewarna pipi, dan terakhir pewarna bibir berwarna merah darah. Alat-alat poles itu menurutnya benda ajaib karena bisa memoles duka di wajahnya. Nah, menurut perempuan ini rasanya wajar jika dia dipilih oleh pejabat-pejabat penting, dia masih menjadi favorit. Padahal masih banyak perempuan lainnya yang lebih unggul daripada dia. Ya mungkin pejabat-pejabat itu melihat lokalitas dirinya yang merupakan asli dari pulau itu. Tak lama kemudian, pintu kamar perempuan itu diketuk oleh seseorang yang perempuan itu juga kenal. "Saya telepon 7 kali, kenapa tidak diangkat?" kata si laki-laki yang baru datang itu. Si perempuan menjawab, "Saya ada urusan." "Tidak jadi temani saya kah?" tanya si laki-laki itu. "Tidak," jawab si perempuan. "Kenapa?" si laki-laki bertanya lagi. Kemudian si perempuan menjawab, "Karena saya ada urusan." Setelah mendengar jawaban perempuan itu, laki-laki itu emosi dan mengeluarkan kata-kata kotor dan menendang pintu kamar perempuan itu lalu pergi. Perempuan itu tidak peduli, rindunya mendesak untuk kembali ke rumah. Singkat cerita, perempuan ini sudah berada di rumah mamanya. Mamanya menghidangkan masakan untuknya. Kemudian dia berkata, "Mama, Melia minta maaf." Nah, jadi nama perempuan ini, si peran utamanya ini namanya Melia. Ibunya hanya tersenyum mendengar permintaan maaf anaknya itu, kemudian ibunya menyuruhnya untuk mandi. Karena ibunya tidak mau bila dua gadis remaja itu melihat Melia dalam keadaan polesan wajah yang bermake up dan baju serba ketat. Ketika Melia sedang mandi, sebuah batok kelapa menembus atap rumah kamar mandi dan mengenai kepalanya si Melia hingga membuatnya pingsan. Singkat cerita, akhirnya Melia pun sadar kembali meskipun kepalanya masih terasa sakit. Nah, ketika Melia ini sadar, dia melihat ada dua anak perempuan duduk di samping tempat tidurnya. Lalu, salah seorang dari anak yang duduk itu berteriak memanggil, "Mama, tante sudah bangun." Kedua anak perempuan itu tersenyum manis kepada si Melia ini. Kemudian mamanya datang dan mengobati kepala Melia yang terkena batok kelapa itu. Tetapi Melia ini masih fokus memperhatikan dua anak perempuan tadi. "Mama, ini Della, ini Deli," tanya Melia kepada mamanya. Lalu mamanya menjawab, "Iya." Melia langsung memeluk erat dua anak itu. Lalu salah seorang dari dua anak perempuan itu bilang, "Tante, saya sesak napas." Kemudian Melia melepaskan pelukannya dan dua anak itu ketakutan berhamburan memeluk mamanya. Mama yang melihat hal itu menatap Melia sedih. Kemudian tiba-tiba HP Melia ini bergetar. Ia tidak peduli, ia abaikan. Ia tidak ingin kembali lagi. Ia ingin menyudahi kabarnya atau dosa besar selama 18 tahun ini. Dan ia ingin kedua anak kembar itu memanggilnya dengan sebutan mama. Nah, teman-teman, jadi dari cerita ini kita tahu bahwa ternyata Melia ini sudah punya anak, dan ternyata dua anak ini mungkin belum tahu kalau ibu kandung atau ibu aslinya adalah si Melia ini yang mereka panggil tante. Begitu. Nah, itu tadi cerita dari Menyudahi Kabair. Selanjutnya kita ke judul cerpen yang ke-8, yaitu Perempuan Cahaya. Jadi di cerpen yang ke-8 ini menceritakan tentang seorang perempuan yang tegar meskipun dikhianati suaminya. Ada seorang perempuan yang matanya itu penuh dengan desakan lara dan menahan air matanya agar tak keluar. Perempuan ini sudah memiliki anak-anak yang lucu, sehat dan menggemaskan.
Tetapi suami yang ia cinta itu malah mengkhianatinya dan tak bersyukur memilikinya. Perempuan ini berusaha menyembunyikan duka lara dalam rumah tangganya, termasuk aib tentang perilaku suaminya itu. Bagi perempuan ini, surga setelah ibu bapak adalah surga pada suaminya. Namun pengkhianatan suaminya adalah luka yang kemudian ia ganti menjadi sebuah doa. Kemudian suatu ketika perempuan ini menasehati si aku dalam cerita ini. Belajarlah memasak dengan baik, merapikan tempat tidur, dan setrika pakaian. Pesan si perempuan itu ke si aku ini. Lalu si aku ini menjawab, "Nan, apakah menikah itu hanya sebatas kau memastikan perut suamimu tak lapar dan bajunya licin ketika berpergian?" Tanya si aku ini pada perempuan itu. Lalu perempuan itu berisyarat agar si aku ini tidak menanyakan hal-hal yang konyol tentang pernikahan, karena si aku ini dan perempuan itu sedang berada di warung kopi. Menurut dia, kesucian pernikahan itu harus dijaga dari gunjingan dan tidak boleh terdengar oleh orang-orang. Si aku ini bilang bahwa Nan adalah perempuan terbaik yang tetap teguh menjalani pernikahannya meskipun dikhianati. Nan memilih untuk bersabar. Nan adalah perempuan yang tulus cintanya dan perempuan yang sempurna. Nan adalah perempuan yang tingkah lakunya tak jauh dari tuntunan agama. Lelaki yang mengkhianatinya itu harusnya bersyukur dan beruntung. Tapi nyatanya tidak. Kemudian si aku ini bertanya lagi kepada perempuan itu yang dia panggil Nan. "Nan, apa kau bahagia?" Pertanyaan dari si aku ini membuat Nan tertawa. Dia tertawa sambil membetulkan gelas kopinya yang ketiga itu. Nan tidak menangis lagi seperti awal pertemuan mereka. Matanya sudah bercahaya dan senyumnya sudah kembali lagi. Lalu si aku ini berkata lagi, "Maafkan aku Nan, harusnya tidak seperti ini." Si aku ini merasa bersalah dan kemudian dia menangis. Bahkan air matanya si aku ini lebih banyak daripada air matanya Nan. Tapi menurut si Nan ini, dia merasa tidak ada yang salah dari dirinya, dari si aku ini, maupun dari suaminya. Yang ternyata suaminya ini adalah saudara dari si aku ini. Nah, jadi si aku dalam cerita ini ternyata iparnya si Nan. Entah kakak iparnya atau adik iparnya. Yang pasti saudara dari si aku ini adalah suaminya Nan yang sudah berkhianat. Oke, sekarang kita lanjut ke judul yang ke-9, yaitu perempuan yang menyimpan surga di kepala. Ada seorang wanita yang sedang menikmati datangnya hujan sambil menghirup aroma teh pada sore hari. Di balik jaket suaminya yang ia kenakan, ia tak sanggup untuk sembunyi. Dan apabila keluh datang, ia akan bercerita sesanggup lidahnya bergerak. Nah, wanita ini tidak suka aroma-aroma jahil dari teman kantornya dan batuk isyarat dari bosnya. Jadi maksudnya itu dia itu kayak merasa diomongin di belakang begitu ya. Jadi kayak mereka tuh teman-teman kantornya itu seperti menggunjingi dia, membicarakan dia di belakang begitu. Termasuk bosnya. Makanya tadi dibilang batuk isyarat dari bosnya itu mungkin ketika dia lewat, jadi bosnya mengisyaratkan suara batuk, jadi bosnya mengisyaratkan suara batuk agar untuk berhenti menggunjing perempuan itu karena mungkin dia kan ada di situ. Wanita ini tidak suka sorot mata mereka. Mereka itu melihat atau memperhatikan tubuh perempuan itu, dan itu adalah kebebasan mereka menurut perempuan itu juga. Wanita ini juga benci dengan ciutan dan sapaan mereka yang hanya pura-pura itu. Karena hal itu seperti lorong duka yang baru bagi dirinya. Apa kurang duka yang kini kupikul? Perempuan ini bertanya pada dirinya sendiri sambil sembunyi-sembunyi, agar nyawa yang ada di perutnya itu tidak mendengar keresahannya. Cuma di rumah wanita ini bisa memanen bahagia. Meskipun ia menjadikan rumah sebagai satu-satunya tempat untuk memanen bahagia, namun gunjingan dari perempuan di sudut-sudut rumah masih terdengar jelas
sehingga menembus pagar rumahnya. Namun gunjingan dari perempuan-perempuan di sudut rumahnya masih bisa menembus pagar rumah sehingga terdengar jelas oleh wanita ini. Wanita ini membutuhkan lelakinya itu ada. Meskipun keberadaan laki-laki itu ada di dalam surga di kepalanya. Wanita ini berkata, bukankah perempuan harus mempunyai surga di kepalanya dan tempat segala desain kehidupan tersimpan? Nah, wanita ini merupakan surga bagi lelakinya dan juga surga bagi anaknya. Kemudian hujan datang lagi. Wanita itu berbisik pada nyawa yang ada di perutnya dan berkata, sayang kuatlah, aku menyanggupimu lahir seperti aku menyanggupi diriku ditikam oleh mata-mata mereka. Akulah ibu bagimu dan bapak kehidupanmu. Jangan sedih, kau bukan anak janda. Bapakmu masih hidup dalam surga di kepala mama. Nah teman-teman, ternyata wanita ini adalah seorang janda yang sedang menahan batinnya dari setiap sorotan-sorotan mata dan gunjingan-gunjingan tentang dirinya yang suaminya telah tiada dan meninggalkan dirinya serta anak yang ada di perut wanita itu. Oke teman-teman, kita beranjak ke judul yang ke-10, yaitu Setelah Malam Itu. Nah, jadi ada seorang gadis yang bernama Lydia. Dia ini akan pergi keluar kota untuk bekerja. Terpaksa Lydia ini harus meninggalkan ibu dan bapaknya karena dia adalah satu-satunya harapan di keluarganya. Malam itu, sebelum Lydia berangkat, ibunya bilang, "Jalan sudah, nanti kalau sudah sampai telepon." Dan bapaknya tersenyum. Lalu Lydia membalas senyuman itu juga. Lalu Lydia pun menaiki ojek yang akan mengantarnya. Dan Lydia meninggalkan rumah tuanya itu. Di pagi harinya, di dalam sebuah kendaraan roda 4, Lydia mendengar tips-tips agar disenangi banyak orang, serta gambaran tentang apa yang harus mereka lakukan. Jadi mereka seperti mempersiapkan diri atau membekali dirinya sebelum tiba di sana. Lydia ini terkenal sebagai gadis yang sopan dan peduli. Itu sebabnya ia antusias dan cepat menyerap semua pembicaraan wanita itu. Malam itu ketika Lydia terlelap, 5 orang datang lagi. Setelah 2 orang perempuan lebih dulu sampai pada pukul 4 sore. 5 orang itu datang dan membuka pintu bertepatan saat Lydia terbangun membuka mata. Kemudian perempuan itu menjelaskan kepada Lydia, "Selamat malam Nona Lydia, ada teman yang mau berangkat juga. Mereka baru sampai." Perempuan itu menjelaskan dengan baik. Lydia mengangguk dan tersenyum ramah pada 5 orang itu. Kemudian salah seorang dari 5 orang itu bertanya pada Lydia, "Nona sudah dari kapan?" Lalu Lydia menjawab, "Baru tadi malam tante, saya datang dari Soe." Perempuan itu membalas jawaban Lydia dengan senyuman. Kemudian 5 orang rombongan itu beristirahat, dan pada saat malam tidur, perempuan yang tadi bertanya pada Lydia ini menangis dan prihatin dengan anaknya yang seusia dengan Lydia. Mungkin perempuan ini sedang mengingat anaknya yang jauh dari dirinya. Setelah seminggu menunggu, akhirnya kabar baik datang juga. Dokumen yang dibutuhkan sudah ada di tangan masing-masing. Mereka tersenyum bahagia karena sebentar lagi mereka akan tiba di kota impian itu, kota Jakarta. Seorang laki-laki dengan penampilan yang necis berkata, "Sudah siap." Lalu para rombongan menganggukkan kepala. Kemudian laki-laki itu berkata lagi, "Kalau begitu mari kita jalan sudah. Dan ingat, jangan sampai hilang dari barisan." Jadi laki-laki itu adalah orang yang akan memimpin mereka hingga tiba di Jakarta. Pada pukul 3:30 pagi, mereka tiba di bandara lebih awal, karena mereka tidak ingin ketinggalan pesawat. Perjalanan menaiki pesawat adalah perjalanan pertamanya si Lydia. Jadi Lydia ini tidak ingin kehilangan momen langka itu. Namun meskipun begitu, Lydia ini sedang merindukan rumahnya. Tiba-tiba pemimpin rombongan bertanya kepada Lydia, "Kenapa Lydia?" Kemudian Lydia menjawab, "Tidak apa-apa. Berdoalah biar Tuhan jaga," ucap pemimpin rombongan itu. Kemudian Lydia berkata, "Saya ingat." Belum habis Lydia menyelesaikan kata-katanya,
Pemimpin rombongan itu bilang, "Ayo masuk, Pak R sudah menunggu kita di dalam." Kemudian sebelum masuk, pemimpin rombongan itu berbisik kepada petugas yang sedang memeriksa beberapa kertas itu. "Bagaimana? Aman?" "Siap, aman Om," kata petugas itu. Kemudian mereka menaiki pesawat dan bersiap untuk berangkat. Kemudian di dalam pesawat ada seorang pria yang bertubuh tinggi bertanya kepada Lydia, "Mau kemana, Dek?" Mau ke Jakarta," jawab Lydia. Kemudian pria itu bertanya lagi, "Oh, mau kuliah atau kerja?" Kemudian Lydia menjawab, "Mau kerja." "Oh, saya pikir mau kuliah. Ada keluarga di sana?" tanya laki-laki itu. "Tidak ada," jawab Lydia. Kemudian pria itu bertanya lagi, "Jadi nanti menginap di mana?" Pertanyaan itu tak sempat dijawab oleh Lydia karena ada seorang pramugari yang menawarkan makanan. Akhirnya Lydia pun dapat bernafas lega menghindari pertanyaan itu. Singkat cerita, Lydia dan rombongan sudah tiba di Jakarta dan mereka sudah berada di tempat pekerjaannya itu. Ada surat yang harus ditandatangani, begitu bunyi pesan yang tertera di gawai petugas yang menjemput Lydia. Setelah membaca pesan itu, Lydia meninggalkan kamar setelah makan malamnya. Tetapi setelah lewat malam pun, Lydia belum kembali juga. Perempuan yang berperawakan kecil itu mulai gelisah. Bantalnya mulai dibalik-balik dan matanya pun tak kunjung terpejam. "Lan, kita pergi tanya," bisik perempuan itu kepada teman di sampingnya. "Mungkin dia masih kerja dulu, pasti dia datang juga," kata si perempuan yang masih mengantuk itu. Setelah 1 jam, Lydia masuk ke kamar dengan tubuh yang lunglai. Perempuan yang menantinya itu menyambutnya di ambang pintu. Lalu perempuan itu bertanya, "Ada apa, Nona?" Lydia hanya menggeleng, rambutnya juga berantakan dan menahan tangis. Oke teman-teman, kita lanjut ke judul cerpen yang ke-11, yaitu Pengakuan. Di judul yang ke-11 ini menceritakan tentang seorang laki-laki yang tidak mau mengakui perbuatannya. Suatu ketika, seorang laki-laki ini duduk bersama perempuan yang merupakan pacarnya itu. Perempuan ini memulai percakapan. "Jadi, kau tak mau mengakuinya?" kata si perempuan ini kepada laki-laki yang masih menatap layar laptop. "Sebentar lagi aku gila," kata si laki-laki itu tegas kepada perempuan. "Aku tak tanya kau waras atau gila," jawab perempuan itu lebih tegas lagi. Perempuan itu bertanya lagi, "Jadi kau benar tak mau mengakuinya?" Laki-laki itu menggeleng dan dia tidak mau mengakui apapun. Kemudian perempuan itu mengambil gagang cangkir yang ada di depan laki-laki itu dan meminum kopi itu hingga ampas yang tersisa. Perempuan itu bertanya lagi, "Sekali lagi, kau benar tidak mau mengakuinya?" Laki-laki itu tetap tidak mengakuinya. Laki-laki itu bersikeras tidak mau mengakui apapun. "Bagus, setidaknya anak ini tahu bapaknya bukanlah seorang penakut," kata perempuan itu kepada si laki-laki. "Dia bukan anakku," jawab si laki-laki itu. Lalu perempuan itu bangkit dengan air mata di wajahnya dan meninggalkan laki-laki itu. Wajah perempuan itu bercampur amarah dan tangis. Singkat cerita, laki-laki ini sakit seperti orang hamil. Kepalanya pusing, perutnya sakit, dan anehnya dia sakit karena mencium aroma bau kopi. Makanya ia menyuruh mamanya untuk membuang semua bungkus kopi yang ada di rumah. Mamanya kaget dan menertawainya. "Kau sakit karena kopi? Kau membuatku sakit perut," ketawa mamanya semakin pecah. Kemudian mamanya bilang, "Kau tahu, setiap penyakit pasti ada penyebabnya." Kemudian laki-laki itu menjawab, "Penyebab sakitku adalah karena aroma kopi. Aku mual-mual karena aroma kopi, Ma." Kemudian mamanya membalas, "Kau seperti orang hamil saja. Apa kau menghamili seorang perempuan?" tanya mamanya kepada dia. "Tidak," jawabnya dengan tegas. Laki-laki itu masih tetap tidak mau mengakuinya. Menurutnya, mual karena mencium aroma kopi itu hanyalah penyakit biasa. Mungkin jika ia tidur lebih lama, rasa sakit itu akan hilang. Nah, ketika dia tidur, dia dihantui oleh wanita yang ia hamili.
Baru saja ketika ia memejamkan mata, ia melihat perempuan sedang menggendong bayi sedang duduk di samping tempat tidurnya. Dan perempuan yang menggendong bayi itu menatap laki-laki itu dengan tatapan yang tajam. Tangisan bayi itu membuat gendang telinganya kesakitan. Lalu bayi itu didekatkan ke dada laki-laki itu. Aroma bayi itu persis aroma kopi yang membuatnya batuk, mual, dan ingin muntah. Laki-laki itu berteriak dalam tidurnya. Kemudian mamanya datang. "Kau menyebut nama perempuan," ucap mamanya. Lalu mamanya menyambung, "Kau takut pada bayi, mengakulah," kata mamanya. "Kau pikir dengan terus ingkar akan membuatmu hidup tenang," ucap mamanya dengan tegas kepada dirinya. Akhirnya laki-laki itu pun mengakui dan berkata, "Mama, aku salah. Aku melakukannya." Mendengar itu mamanya tersenyum dan berusaha menenangkan anak laki-lakinya itu. Kemudian mamanya memberikan uang kertas kepadanya dan berkata, "Berdoalah, akui semua dosamu, Tuhan akan memaafkanmu." Uang yang diberikan mamanya itu dia pegang erat, nanti ketika dia sehat, dia akan memasukkan uang itu ke kotak amal. Oke teman-teman, akhirnya kita sampai ke judul yang terakhir pada cerpen ini, yaitu Nete Noibunu. Ada seorang gadis cantik yang sedang berdiri mematung di ujung jembatan Noibunu sambil memejamkan mata. Wanita itu mengenang kejadian naas 18 tahun lalu. Apalagi kejadian saat itu tidak ditemukan jejak satupun dan tak ada satupun jasad yang ditemukan. Setiap gadis ini datang ke NTT untuk menjalankan tugas. Ia menyempatkan hadir untuk menengok tempat terakhir kalinya ia bertemu Sam. Gadis itu bernama Ann. "Ann, matahari sudah panas, ayo kita pulang," kata Albert, temannya yang sudah menunggunya di motor. "Selamat tinggal Sam, aku janji akan memperbaiki jembatan ini untukmu. Maaf, aku harus pergi," ucap Ann sebelum meninggalkan jembatan itu. Kemudian Ann menerima helm dari Albert dan kemudian dia menaiki motor dan mereka berdua menuju ke Soe. Tujuan Albert dan Ann hari itu adalah mengurus beberapa perizinan pembangunan jembatan dengan beberapa pejabat daerah di Soe. Kenangan masa kecilnya bersama Sam tidak bisa dilupakan begitu saja oleh Ann. Bayang-bayang Amak Lipus dan Sam yang terseret sungai membuatnya memutuskan untuk kuliah di jurusan teknik, perancangan, jalan dan jembatan di salah satu universitas Bandung. "Jembatan hampir selesai, Ann," kata Albert kepada Ann. Terlihat wajah bahagia Ann dan tampak berbinar. "3 tahun kita jalankan proyek ini." Maaf Ann, maksudku jembatan," ucap Albert. Dia tahu kalau Ann ini tidak menyukai kata proyek. Kata proyek tidak pernah digunakan dalam bahasa hari-harinya. Di pinggir sungai dan di samping Ann, Albert bertanya kepada Ann, "Ann, apakah kau akan menikah?" Lalu Ann menoleh dan memperhatikan wajah si Albert ini. Kemudian Ann menjawab singkat, "Ya, aku akan menikah." Mendengar jawaban itu, Albert membuang pandangannya ke langit. Sudah bertahun-tahun ia menyimpan perasaan kepada Ann. Ann menyadari ada sesuatu yang berbeda dari Albert. Lalu Ann bertanya, "Mengapa kau bertanya tentang pernikahan? Apakah kau belum selesai?" Ann menyelesaikan pertanyaannya. Albert memotong, "Ya." Lalu Ann bertanya lagi, "Ya?" Ann bingung. Lalu Albert menjawab, "Ya, aku berharap akulah yang akan menemanimu sampai tua, Ann." Ann hanya membisu mendengar jawaban Albert. Kemudian cerita kembali ke kisah masa lalu Ann dan Sam 18 tahun lalu. Saat itu, Sam mengajak Ann untuk menyusuri pinggiran sungai Noibunu. Sesampainya di sungai itu,
Sam bilang, "Nete." Lalu An membalas, "Jembatan." "Ini jembatan, Sam," kata An. Sam mengangguk paham. "Iya, Nete." Barulah mereka berdua saling paham. Nete merupakan bahasa Dawan yang artinya adalah jembatan. Pada sore hari ketika melewati jembatan Noibunu, An bertanya terlalu banyak dan khawatirnya itu berlebihan. Karena An ini prihatin dengan jembatan Noibunu. Ya, berbeda dengan Sam. Sam ini sudah biasa. Kalau lubang seperti ini, ayahku bisa celaka. Nanti aku bilang ayahku supaya kita perbaiki sama-sama, ucap An ketika melihat lubang yang menganga di jembatan Noibunu. Sam hanya mengangguk. "Bagaimana kalau hujan besar? Jembatan ini akan roboh. Kita tetap akan sekolah, kan?" tanya An kepada Sam. Pertanyaan lagi dari An. Entah sudah berapa kali An bertanya. Suatu ketika An dan Sam akan pergi ke sekolah. Sam berteriak, "Cepat naik sudah, An, nanti kita terlambat." An cemas karena pertama kalinya dia menyeberang dengan seorang amaf. Nah, jadi amaf itu artinya adalah bapak dari bahasa Dawan Amanuban. An ini ketakutan untuk menyeberang. Ayahnya An mengetahui ketakutan anaknya itu. Jadi ayah An meminta kepada Sam untuk berangkat saja lebih dulu. Dan An tidak masuk sekolah karena cuacanya juga sedang buruk. An lega mendengar hal itu. Tetapi Sam tetap memilih untuk berangkat ke sekolah. Dengan cekatan Sam naik ke bahu Amak Lipus untuk menyeberang sungai itu. Dari kejauhan sudah ada beberapa orang yang sudah sampai di pinggir sungai. Tinggal Sam dan Amak Lipus yang masih berada di tengah sungai. Anak-anak yang ada di pinggir sungai bersorak-sorak menyemangati penyeberang. Sam tertawa lebar membalas teriakan teman-temannya itu. Namun tiba-tiba suasana berubah. Senyum Sam hilang dan berubah berganti panik. Arus warna coklat bergemuruh datang dari hulu sungai. Dan arus itu juga bergerak lebih cepat daripada kaki Amak Lipus. Semua orang berteriak histeris. Lalu Sam menoleh ke arah An untuk yang terakhir kalinya. "Sam, Sam!" An berteriak terbangun dari mimpinya. Ia menangis. Sam tetap sudah tiada. Kenangan itu tidak pernah terlupakan oleh An. Kepergian Sam masih terbenak dalam hatinya. Kemudian cerita berlanjut. Hari pernikahan dan Stephen pun tiba. Dengan gaun putih, An berjalan dengan anggun lalu duduk di samping Stephen. Namun ada seorang laki-laki di seberang jalan yang tampak ragu untuk melangkah ke acara pernikahannya An. Lalu laki-laki itu mengeluarkan telepon genggamnya dan mengetik sebuah pesan. Setelah mengetik pesan itu, ia menahan tangisnya lalu berbalik dan pergi. Pada pukul jam 11 malam, An mengambil telepon genggamnya dan membuka pesan dari teman baiknya itu. Isi pesannya seperti ini. "Selamat bahagia, An. Wajahmu yang paling kuingat ketika air sungai menggiling tubuh kecilku puluhan tahun silam. Ketika alam kematian telah siap menjemputku, gelap, sepi, sunyi, hanya aku di dalam situ. Tapi suara teriakanmu terdengar sampai entah alam di mana itu. Aku selamat, An. Itu karena Tuhan mengirim suaramu tepat saat aku akan mati. Suaramu adalah jembatanku untuk kembali ke dunia. Aku mencintaimu sebagai cinta anak-anak. Aku mencintaimu sejak remaja sebagai cinta remaja. Dan aku juga mencintaimu saat dewasa sebagai cinta dewasa." Tertulis di bawah Albert. Telepon genggam yang An pegang kini terjatuh dan tubuhnya bergemuruh. Dia seketika merasa